Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda, NIM 1931042089, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi kelas G, Universitas Negeri Makassar, dosen pengampu Siti Raihan, SPD, MPD. Baiklah, saya akan memaparkan materi perkembangan peserta didik. Yang pertama, multiple intelligence. Yang kedua, emotional intelligence. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Yang keempat, perkembangan moral dan spiritual. Yang kelima, perkembangan psikososial. Yang keenam, perkembangan bahasa. Dan yang ketujuh, misbehave. Yang pertama, multiple intelligence. Multiple intelligence yaitu kecerdasan pada manusia umumnya yang berbeda-beda, yaitu artinya setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi, dan kemampuan ataupun kecerdasan. Yang kedua, emotional intelligence merupakan kemampuan mengenali diri sendiri, mengenali orang lain, mampu memotivasi diri sendiri, diri orang lain, mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan kemampuan berpikir pada manusia. Beberapa ahli psikologi berpendapat bahwa perkembangan kemampuan berpikir manusia tumbuh bersama dengan perkembangan usia manusia. Yang keempat, perkembangan moral dan spiritual. Perkembangan moral yaitu perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan. Spiritual berasal dari kata lain yaitu spiritus, yaitu berarti nafas dan udara. Spiril memberikan hidup menjiwa seseorang. Jadi dapat diartikan atau disimpulkan, perkembangan spiritual diartikan sebagai tahap di mana seseorang, dalam hal ini adalah peserta didik, untuk membentuk kepercayaan, baik berupa kepercayaan yang berhubungan dengan religi atau adat. Yang kelima, perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial peserta didik menurut Erikson yaitu dalam teorinya memiliki 8 tahap perkembangan yang dilalui siklus kehidupan masing-masing. Setiap tahap terdiri dari tugas perkembangan yang khas yang menghadapkan individu dengan suatu krisis yang harus dihargai, dan dasar teori Erikson ini adalah sebuah konsep yang memiliki tingkatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, kematangan. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, kapasitas mental. Yang keenam yaitu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan alat pikir dan komunikasi verbal untuk menyampaikan ide, konsep, dan jalan pikiran terhadap orang lain. Perkembangan bahasa secara struktural merupakan proses terjadinya kemampuan mempergunakan bahasa, mulai ucapan-ucapan yang sederhana sampai dengan kemampuan mempergunakan kata, kalimat, dan bahasa. Perkembangan kemampuan mempergunakan bahasa merupakan objek lapangan psikologi perkembangan. Terdapat pandangan atau teori dalam perkembangan bahasa anak yang berkembang, antara lain teori behaviorisme, teori notivisme, teori kognitivisme, dan teori sosial kultural. Yang ketujuh, teori misbehave. Adapun macam perilaku misbehave terhadap peserta didik. Yang pertama, perilaku melawan guru atau dosen baik di dalam kelas maupun di ruangan, yaitu perilaku ini biasanya seringkali terjadi ketika peserta didik diberi nasihat atau peraturan yang dibuatkan, namun peserta didik melawan karena tidak mematuhi dan menjalankan. Yang kedua, perilaku mengganggu di kelas, yang itu peserta didik di luar gilirannya
membuat kebisingan yang tidak perlu, keluar tanpa izin, dan berbicara asal-asalan. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.